Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kembali dengan saya Habidin. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Eka Fitria MPD yang merupakan rekan sejawat saya yang mengajar di kelas 11 mata pelajaran fisika. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eka, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Iya, Bu Eka. Saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, Bu Eka, hari ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi ya, Bu Eka ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan supervisi di kelas nanti, Bu Eka ya. Ya. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu Eka ya. Oke. Ada berapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nanti Ibu Eka ya? Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baiklah Pak Edin. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu dengan melalui pembelajaran mengamati tayangan slide dan video, peserta didik dapat mengetahui karakteristik gerak lurus beraturan. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menentukan kecepatan, percepatan, jarak, dan waktu pada gerak lurus. Itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Wah, materi yang sangat menarik Bu ya. Bagaimana metode atau strategi yang akan Ibu terapkan, pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Adapun untuk metode pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu saya menggunakan model pembelajaran PJBL Pak. Kemudian strategi yang akan saya lakukan yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini saya fokuskan itu pada berdiferensiasi produknya, di mana di sini saya melakukan dulu asesmen awal, kemudian saya melakukan pemetaan kebutuhan gaya belajar murid sehingga murid-murid saya bagi menjadi kelompok auditorial, visual, dan kinestetik. Kemudian saya juga menentukan tujuan dan media pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya. Oke, ya baik. Saya ingin Ibu fokuskan pengamatan apa kegiatan diskusi kelompok, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Jadi kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan itu sasarannya di kelas 11C Pak ya. Kemudian akan saya lakukan pada hari Jumat di jam kedua sampai jam keempat. Kira-kira bulan kapan gitu? Minggu depan Mbak. Oh, minggu depan. Ya, minggu depan akan saya lakukan. Oke Bu. Nanti pada tanggal tersebut saya akan datang ke kelas melakukan supervisi. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas nantinya Bu ya. Ya. Baiklah Pak. Nanti akan saya persiapkan apa-apa saja yang saya butuhkan dalam pembelajaran saya nanti pada saat kegiatan observasi. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang
Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Yang saya dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini, saya mengetahui apa-apa saja yang akan saya persiapkan pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas saya nanti, dan itu nanti akan saya siapkan. Oh iya, Bu, satu lagi Bu Eka ya. Ya. Bisa Ibu menggunakan format pengamatan yang saya berikan nanti? Bisa? Oke ya, terima kasih Bu Eka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada materi seperti biasa, kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Oke, kita akan mereview pembelajaran kita yang pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat apa itu gerak lurus? Ya, silakan dilihat. Ya, betul sekali, kita lihat. Hanya pertanyaan yang kedua, besaran-besaran apa saja yang sudah kita pelajari pada gerak lurus? Ya, silakan tapi. Ya, betul sekali, kita. Juga pembelajaran kita pada hari ini kita dapat menganalisis besaran juga pada gerak dengan kecepatan dan kecepatan kuasa, kemudian menganalisis besaran juga pada gerak melingkar dengan kecepatan dan kecepatan. Nah, untuk saat ini kita akan fokuskan pada gerak lurus dan kelas, dan kita bisa mengetahui besaran-besaran pada gerak lurus dan kelas berikutnya, yaitu pada kecepatan, kemudian perbedaan jarak dan waktu. Penilaian yang akan diambil, lihat itu ada penilaian individu, ada penilaian kelompok, kerja kelompoknya yang akan dinilai bagaimana kerjasama dengan timnya, kemudian berpikir kritisnya, kolaborasinya seperti apa, kemudian satu lagi yaitu penilaian presentasi. Ada yang mau ditanyakan mengenai penilaian? Ya, udah ya, cukup ya. Kemarin kita sudah bagi kelompoknya sesuai visual, auditorial, dan kinestetik. Silakan kerjakan tugasnya. Karena kemarin sudah kita bagikan LKPD-nya, hari ini kita akan melakukan kerja kelompok dan presentasi. Silakan kerjakan untuk dirinya atau tugasnya. Kemudian nanti diskusikan dengan kelompoknya dan kita kaisang akan bergerak karena suatu benda tidak akan bergerak apabila posisinya berubah. Bagaimana lintasan mobil dan motor? Terus adalah suatu bergerak suatu objek yang dari apa yang terjadi pada sepeda? Yang terjadi pada sepeda adalah tidak bergerak karena hanya berada di posisi awal. Apa yang terjadi pada sepeda motor? Yang terjadi pada motor adalah gerak lurus karena motor berpindah gerak lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang bergerak pada bidang lurus dengan kecepatan konstan.
Mengapa mobil dan motor tidak dapat berjalan? Kenapa? Ya, dalam pikiran seberapa jauh para berjalan kita punya sebagai sejarah. Mobil ini bergerak lurus saat ini. Mobil mengalami gerakan yaitu disebut dengan gerakan lurus. Kemudian kita masuk ke soal kedua yaitu apa yang terjadi pada sepeda. Bisa dilihat di video tersebut bahwa sepeda tersebut tidak bergerak, tapi di sini bergerak. Sehingga terjadilah bahwa sepeda ini tidak bergerak. Yang berarti sepeda tidak mengalami gerak apapun dan hanya diam di tempat. Kemudian kita masuk pada soal yang ketiga yaitu apa yang terjadi pada motor. Sama seperti tadi, mari kita tidak sebagai motor. Sepeda sama seperti mobil tersebut, yaitu mereka sama-sama bergerak ke arah tujuan. Yaitu berarti motor mengalami perbedaan yang lintasannya lurus. Kemudian kita masih tanya kedua, mengapa mobil dan motor dikatakan bergerak? Karena sesuai dengan indikasi kata satu, mobil dan motor bergerak karena mengalami perbedaan dari titik awal ke titik akhir yang lintasannya lurus. Kemudian mari kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu bagaimana bentuk gerakan mobil dan motor. Dari pemaparan gerakan motor dan tadi semuanya sudah bagus dan baik, ya. Untuk selanjutnya, silakan kelompok yang belum maju untuk mempersiapkan di pertemuan berikutnya. Dan kelompok yang sudah maju itu nanti silakan pelajari materi yang sudah diinginkan nanti diberitahu mengenai gerak-gerik perubahan gerak-gerak. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ada yang bisa merefleksikan atau menceritakan perasaannya setelah belajar pada yang Setelah melihat presentasi dari kelompok ini, jadi dari materi kali ini adalah kita mendapatkan materi yang baru, senang baru, sebagainya. Ini kita bisa tunjukkan, bisa belajar lanjut dan bisa melihat presentasi yang mulai lagi. Dan masih banyak hal lainnya. Mungkin saja bagi saya. Pada penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Eka hari ini? Alhamdulillah. Oke, ya. Ya. Oke, Bu Eka. Dalam percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Eka terkait jalannya proses observasi kelas Bu Eka ya. Yang pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Eka terkait jalannya kegiatan proses observasi kelas yang sudah Ibu Eka
lakukan? Baik Kak, perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saya merasa senang Oke. pada saat melaksanakan pembelajaran, karena di dalam pembelajaran itu saya bisa berinteraksi langsung dengan siswa, kemudian siswanya sudah sangat aktif, kemudian mereka juga interaktif ketika belajar pada saat diskusi kelompoknya, sehingga memang suasana kelas itu sangat kondusif. Itu juga pada saat mereka presentasi kelas, mereka juga sudah bisa dapat menyampaikan hasil diskusi mereka dengan baik. Oke, alhamdulillah mereka kalau sudah baik ya. Baik mereka, bisa diceritakan kembali tujuan dan area pengembangan apa yang ibu-ibu Eka lakukan di kelas dan langkah-langkahnya. Baik Kak, untuk tujuan pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran melalui tayangan slide dan video, peserta didik dapat mengetahui karakteristik gerak lurus beraturan. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menentukan percepatan, jarak, waktu pada gerak lurus beraturan. Untuk area pengembangan yang saya lakukan itu ada dua. Yang pertama itu pada pengetahuan, yaitu murid dapat menjelaskan bagaimana karakteristik daripada gerak lurus dan bisa menentukan besaran-besaran yang ada pada gerak lurus, yaitu percepatan, kecepatan, jarak, waktu. Untuk kegiatan keterampilan psikomotorik, di sini area yang mau dikembangkan itu bagaimana murid terampil dalam kegiatan diskusi dalam kelompok. Seperti itu Pak untuk tujuan dan area pengembangan yang sudah saya rencanakan dan dilakukan di kelas. Oke, tapi yang area pengembangan itu yang terkait pengetahuan dan keterampilan mereka ya? Iya betul sekali. Oke mereka, apakah ada kendala di saat mereka mengadakan pembelajaran di kelas tadi? Dan pada saat saya melakukan kegiatan di kelas tentunya ada hambatan dan kendala yang saya alami di kelas, terutama pada saat kita melakukan kegiatan pengelompokan siswa, dan masih ada juga beberapa siswa yang kurang interaktif pada saat mengelompokan siswa di kelas. Pada saat dia juga melakukan diskusi, ada juga siswa yang masih tidak mengikuti jalannya diskusi, hanya ikut saja dan tidak memberikan pendapatnya. Dan juga terkait pada saat presentasi, ada beberapa siswa yang sepertinya masih kurang pede untuk menyampaikan hasil presentasinya di depan kelas. Itu hambatan yang saya dapatkan pada saat kegiatan pembelajaran kemarin. Jadi masih ada beberapa siswa mereka yang tidak aktif mereka ya. Betul. Untuk kedepannya rencana ibu mengatasi permasalahan seperti bagaimana? Jadi untuk kedepannya, untuk mengatasi permasalahan yang saya dapatkan di kelas saya, mungkin saya akan melakukan pembagian kelompok siswa itu jangan terlalu banyak di kelompoknya, kemudian perlu menggunakan pendekatan kembali seperti melakukan pendekatan dengan gaya belajar siswa, kemudian melakukan dengan kebutuhan belajar siswanya, sehingga nantinya saya akan membentuk, kemarin sudah dibentuk kelompok-kelompok auditori, kemudian visual dan kinestetik, dan mungkin akan dimaksimalkan kembali dalam kegiatannya nanti di kelas agar anak-anak bisa merasa lebih nyaman ketika belajar. Kira-kira kapan itu Bu? Insya Allah dengan secepatnya saya akan melakukannya, dan mungkin pada kegiatan pembelajaran saya ke depannya ini akan saya lakukan. Oke mereka, untuk membantu apa yang ibu rencanakan itu kira-kira siapa saja yang ibu mereka libatkan dan akan membantu mereka? Tentunya nanti dalam untuk
melakukan rencana di depan. Saya juga akan melibatkan kepala sekolah. Nanti saya akan berkolaborasi juga untuk bisa membantu saya dalam melakukan pembelajaran saya di kelas. Saya akan meminta pendapat-pendapat juga dari wakaf guru. Kemudian saya juga akan meminta bantuan dari anak-anak sejawat kita, Pak, yang memang sudah melakukan pembelajaran di kelasnya sudah bagus, dan saya juga nanti ingin meminta mereka meminta masukan kepada saya. Baik Bu Eka, semoga dapat terlaksana sesuai apa yang Bu Eka harapkan Bu Eka ya. Terima kasih Bu Eka atas kesempatan dan waktunya. Demikian perbincangan kita hari ini Bu Eka ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.